Kolunglung injek kopling lalu rem atau rem dulu lalu injek kopling? Good, ini pertanyaan teknikal banget. Pas pakai mobil Matic di lampu merah, di N atau di P Niko? Nah, Toyota, Honda, Suzuki, Mazda. Urutan kok pilih dari yang terbaik dari Susila nih. Pilih kesukaan saya aja ya, kesukaan saya. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Di video kali ini, this or that. Katanya kemarin banyak yang nanya lagi, jadi ya kita lanjut lah ya. Kok ini jadi kita udah ngumpulin pertanyaan dari minggu kemarin. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Tommy Nicholas. Lebih baik beli mobil tahun muda, kilometer tinggi, atau tahun tua, kilometer tinggi kok? Kok kilometernya sama-sama tinggi sih? Oke, kalau tahun muda kilometer tinggi itu berarti kita tahu ini mobil bener-bener dipakai kan gitu. Karena biasanya ketika tahun muda kilometer tinggi itu spare partnya belum rusak gitu loh, karena masih under warranty semua. Kalau tahun tua kilometer tinggi kita lihat ya wajar. Wajar itu sebatas apa sih? Mobil untuk mobil-mobil pemakaian wajar, pemakaian hari-hari itu kita estimasi. Ini balik lagi estimasi ya, bisa salah. 1 tahun itu kira-kira 8.000 sampai 13.000 itu pemakaian wajar kilometer ya, 1 tahun gitu loh. Kalau lebih dari itu ya Anda bisa ancar-ancar sendiri. Tapi kalau mobil ini biasa dipakai untuk transportasi online, biasanya 10.000 km itu di-achieve dalam 2 bulan. Nah, makanya Anda kira-kira sendiri. Kalau tahunnya muda, kilometernya gondrong, berarti itu mobil capek. Dan saya kurang sarankan sih. Karena kenapa? Mobil capek itu biasanya dipaksa dan diforsir 24 jam gitu loh. Dan jadi Anda udah harus siap-siap nih bahwa mobil ini akan harus diganti spare partnya. Kalau misalkan masih under warranty, oke lah ya, nggak ada masalah. Tetapi most of the things itu tidak under warranty. Jadi Anda harus siap-siap gitu loh. Kalau misalkan kilometernya tinggi, tahunnya lama, kita tahu nih mobil ini nggak ngoyok, nggak ngotot gitu kan, memang dipakainya wajar gitu loh. Nah, cuman tadi batas wajar kita udah kasih tahu ya, 1 tahun itu antara 8.000 sampai 12.000. Itu wajar pemakaian, kayak misalkan tiap hari dia ke kantor, tiap hari dia ke sekolah, atau tiap hari dia nganterin ke pasar, ke mall, bla bla bla. Itu tuh dapetnya cuma segitu doang gitu loh. Nggak mungkin sampai ekstra berlebihan gitu loh. Kalau ekstra berlebihan berarti ini mobil kerja gitu loh. Jadi Anda harus tahu. Yang kedua dari Hari Pandu Dairi kok. Kolunglung injek kopling lalu rem atau rem dulu lalu injek kopling? Good, ini pertanyaan teknikal banget. Saya diajarin dari driving school itu injek kopling dulu baru rem. Kenapa? Kalau koplingnya tidak Anda injak, ini lebih ke fisika ya. Kalau koplingnya Anda tidak injak dan Anda injak rem, berarti Anda ngerem itu masih ngelawan si engine. Engine-nya masih ngedorong, mobilnya masih ngelunyur, lu rem, berarti dia ngelawan. Kalau kopling dulu, berarti engine-nya udah lepas dari si roda, baru lu injek rem. Nah, secara fisika akan lebih cepat berhenti ketika lu injek kopling dulu dan rem ketimbang rem dulu baru kopling. Oke? Tapi kok kan kalau diinjek kopling sama rem barengan bisa screenshot kok. Nah, gitu, bagus. Pas pakai mobil Matic di lampu merah, di N atau di P Niko? Nah, Pintar sekali. Ya, bukan di P ya, di D sih biasanya sih pertanyaan orang sih. Kalau di P ya sebenarnya nggak perlu gitu loh, di N aja udah cukup. Nah, kalau pertanyaannya di N sama di D, oke. Kalau untuk Matic tahun-tahun awal, yaitu tahun 90-an Matic-nya, saya sangat sarankan ditaruh di N. Kalau Matic tahun 2010 ke atas, ya kan, 2015 ke atas, dia sebenarnya sudah cukup canggih untuk mengatur dan mengontrol itu semua. Jadi kalau cuman berhenti sebentar, di D nggak ada masalah lu injek rem. Tapi kalau saya sih, saya pribadi, saya selalu disiplin, saya balikin ke N. Kenapa? Yang namanya Matic kan tetap berputar ya. Ketika tetap berputar itu lu injek rem, dia tuh akan tetap berputar. Jadi nanti si oli akan lebih cepat rusak. Nah, jadi bagi gua sih, gua masukin ke N aja nggak ada masalah. Karena ketika dimasukin ke N, dia disengage dari antara si engine dengan si gearbox. Jadi memang tidak muter. Nanti di tahun depan saya akan lebih banyak jelaskan dan masuk ke lebih dalam ke transmisi, karena memang saya benar-benar mau bikin spesialis transmisi di Dokter Mobil. Nanti akan ada alat peraganya semua, ATF dan CVT, Anda bisa lihat dengan jelas what happened di dalam transmisi. Yang keempat kok dari Kunagus Auto. Kalau STNK dibawa di dompet kunci atau disimpan di mobil aja kok? Nah, tergantung.
Kalau mobil itu banyak yang pakai, biasanya di dompet kunci. Kalau mobil itu hanya satu orang yang pakai, mendingan lu taruh di mobil. Karena ngapain lu bawa-bawa, ya kan? Kalau kunci kan pasti lu bawa-bawa nih kemana-mana nih. Gitu loh. Jadi kalau saya mobil hanya satu orang yang pakai, atau hanya saya doang yang pakai, saya biasa taruh di mobil. Kalau mobil itu mobil kantor, ya kan, dimana akan ada banyak driver yang bawa, atau drivernya mungkin bisa beda-beda, saya biasanya taruh di dompet kunci. Karena kenapa? Biar tidak ketinggalan. Nah, jangan lupa SIM juga, dan biasanya ada checklist tuh. Checklist pagi hari ngapain aja gitu loh. Nah, sore hari ngapain aja, itu biasanya ada checklist tuh kalau mobil kantor. Emang nggak ngeri kok naruh SNK di dalam mobil? Enggak, kalau hilang gue jitak yang hilang. Koko pilih mesin NA atau turbo? Sebenarnya saya lebih suka NA. Tenaganya NA tuh kalau di grafik ya linear dia. Kalau turbo itu tenaganya ketika turbonya kick in baru dia naik begini. Nah, dan ada lagi ya, satu lagi ya, supercharger ya. Nah, kalau supercharger itu dia tinggi dulu baru dia naiknya lebih bagus. Itu berdasarkan grafik sih. Cuman bagi saya sih saya sukanya NA karena kenapa? Kalau NA itu cukup cc-nya, tenaganya juga gila banget sih. Makanya kenapa kayak Lamborghini, Ferrari itu kan NA, bro. Dia gedein cc-nya 4.800 cc, 5.300 cc gitu kan. Itu digede-gedein cc-nya supaya apa? Supaya tenaganya cukup gitu loh. Dan dia non turbo karena nggak ada turbo lag. Dia nggak pakai supercharger juga karena ya biar nggak nge-lag gitu loh. Dan itu berhasil sih. Kalau NA cc-nya gede mantep sih emang sih. Terus mobil yang Koko pakai sehari-hari itu NA apa turbo kok? Ada NA, ada turbo. Di turbo karena biar menghindari pajak ya. Kalau pajak 2.400 cc ke atas kan mahal ya. Nah, jadi kita kan turboin yang mobil yang cc-nya kecil sehingga tenaganya dapet. Kalau mobil NA dirubah jadi turbo gimana kok? No. Biasanya mobil NA kalau dirubah jadi turbo akan banyak problemnya dan akan banyak jajan. Ini saran dari gua ya. Kalau misalkan saran dari gua, lu memang mau mobil turbo, lu cari mobil turbo second. Itu akan lebih sedikit problemnya daripada mobil NA lu turboin. Nah, itu akan lebih banyak sih lu belanjanya sih. Gue tahu cara modifnya, gue tahu cara upgrade, dan itu memang saran gua gitu loh. Jadi kalau lu mau mobil turbo, lu mendingan beli mesin turbonya gitu loh. Kayak misalkan lu suka nih Honda Jazz, daripada Honda Jazz lu turboin, lu beli mesin lain, lu taruh di Honda Jazz gitu loh. Yang terakhir kok, ada Toyota, Honda, Suzuki, Mazda. Urutan kok pilih dari yang terbaik dari Susila nih. Pilih kesukaan saya aja ya. Kesukaan saya nomor 1 Mazda. Emang Mazda the best ya dari dulu ya. Cuma memang mahal sih ya. Dan spare partnya expensive juga. Jadi tidak terlalu populer di Indonesia. 1 Mazda. Kemudian Toyota ya udah pasti. Kemudian Honda. Suzuki, karena Suzuki tidak terlalu mementingkan customer. Indonesia tuh Indonesia base-nya seperti apa. Dia nggak mau ambil pusing, dia fotokopi aja apa yang ada di India, dibawa ke Indonesia gitu kan. Which is annoying bagi gua sih gitu loh. Nah, Mitsubishi juga ada di jajaran itu. Kalau ditanya Mitsubishi nomor berapa, bisa jadi Mitsubishi nomor 2 atau nomor 3 gitu loh. Karena saya pecinta Gallon, saya pecinta Evo ya kan. Pokoknya Mitsubishi Racing Forever, Rally Art pokoknya. Kalau Koko suka Mitsubishi, lebih suka Gallon apa Eterna kok? Gallon dong, Eterna apa sih itu? Tapi kan mesinnya ada yang VR4 juga kan? Nggak mau tahu, Gallon lebih cakep. Oke, sekian dulu Disordered kali ini. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.